teman-teman semua, saya Didi Nugraha dari Raditya Jaya Tour and Travel. Saat ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana membangun bisnis travel dengan modal yang kecil. Seperti yang kita ketahui, industri travel sekarang sudah mulai diminati oleh berbagai kalangan sebagai bisnis penunjang. Bahkan bukan tidak mungkin ke depannya akan menjadi bisnis utama kita. Jadi kenapa kita berbisnis travel? Alasannya yang pertama, mungkin bisnis ini tidak punya kadaluarsanya, tidak ada expirednya. Jadi bisa juga disebut sebagai bisnis sepanjang masa. Lalu dapat dirintis dari mana saja, bahkan dari hal-hal terkecil sekalipun. Seperti contoh, banyak yang memulai usaha travel dari pekerjaannya sebelumnya sebagai driver pariwisata freelance, atau juga memulai dari guide freelance. Terus mereka punya database tamunya, mereka akhirnya tawarkan langsung produk-produk pariwisata ke tamu yang sudah pernah di-handle. Jadi dia punya repeater guest di sana. Lalu untuk bisnis ini bisa dibilang jauh dari kata collapse karena ditipu oleh konsumen. Kenapa? Karena sistem transaksinya pembayaran dilakukan di depan. Setelah mencapai kata deal, langsung dilakukan pembayaran, baru kita kerjakan produk yang diinginkan oleh tamu itu. Lalu berikutnya ada cakupan pasar yang luas dengan banyak segmen market. Ya, meskipun bisnis travel ini adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah dari masyarakat pada umumnya, tapi kita bisa siasati produk-produk kita sesuai dengan budget wisatawan. Makanya ada travel dari kualitas low budget hingga kualitas premium tour. Dan yang terakhir tentu sudah kita rasakan juga ya, kita ingin traveling. Siapa yang tidak ingin jalan-jalan untuk saat ini? Tapi akan lebih baik kalau jalan-jalan kita bisa bermanfaat, tidak mengeluarkan uang, bahkan kita mendapatkan uang dari hobi kita jalan-jalan itu. Jadi di sini saya akan share tentang tips sukses di bisnis travel. Jadi yang pertama, tentukan tipe bisnis travel yang ingin Anda geluti. Maksudnya di sini adalah konsepnya seperti apa. Konsep ini bisa mewakili salah satu produk yang ingin kalian tonjolkan dalam usaha travel kalian. Contohnya, travel kalian ingin menonjolkan konsep wisata ziarahnya. Mungkin kalian bisa create produk tour yang sesuai dengan konsep ziarah tersebut. Misalnya, lebih menonjolkan produk umroh. Untuk yang muslim atau untuk yang Hindu bisa tonjolkan produk tirthayatranya. Ya, banyak. Bahkan kalau di Bali kita jual paket tirthayatra keluar, seperti ke Gunung Salak atau ke Semeru, nah itu biasanya laris sekali. Bahkan ada yang sampai ke India. Nah, jadi itu yang bisa kita tonjolkan untuk dijual. Lalu konsep apa lagi? Ada konsep shopping tour. Ini yang kita cari adalah tamu-tamu yang suka berbelanja. Jadi kita tawarkan konsep shopping tour di Bangkok, misalnya di Chak To Chak, MBK Mall atau Platinum Mall, lalu bisa shopping di Singapura. Nah itu kita buatkan paket turnya, termasuk di Malaysia juga, di GPO, Berjaya, Times Square, dan lain-lain. Nah setelah itu baru kita jual, kita buat produk apa saja yang ingin kita jual, kita create produknya. Nah, dalam membuat nama travel ini, kita bisa pikirkan dahulu sebelum kita putuskan nama apa yang cocok untuk bisnis travel kita. Bisa dari nama pemilik atau nama keluarga pemilik, bahkan bisa juga dari nama konsep travel yang kalian inginkan nantinya. Nah, di sini pastikan nama bisnis kalian mudah untuk diingat, karena itu istilahnya branding image kalian nanti. Jadi mudah diingat brand kalian. Setelah itu buatlah program paket wisata yang menarik. Nah, di sini kunci dari kesuksesan sebuah travel agent. Jadi paket wisata ini sumber kekuatan.
Kenapa? Karena potensi profit tertingginya adalah di penjualan paket wisata. Ini tidak mengeluarkan modal dalam membuat paket wisata ini, tapi ini membutuhkan kreativitas dari tour planner-nya, dari kita sebagai tour planner nantinya. Bagaimana kita meng-create produk paket tour yang akan kita jual sehingga punya selling point yang tinggi di sini. Nah, sedangkan hotel, tiket pesawat dan transport ini cuma penunjang saja. Kalau kita buat travel, kita fokus jual tiket pesawat, susah kita berkembang karena profitnya sedikit. Ya, ibaratnya kita buka toko HP terus kita hanya menjual pulsa sama aksesoris, itu untungnya sedikit. Tapi kalau kita jual jasa, misalnya servis, pasang LCD dan sebagainya, uang jasanya itu yang mahal. Nah, begitu juga di travel, jasa membuat paket wisata itu yang berpotensi besar untuk mendatangkan keuntungan. Lalu kita harus perluas kerjasama bisnis, terutama dengan travel rekanan dan industri pendukung di luar travel agent yang ingin kita gunakan jasanya. Contohnya kita kerjasama dengan pihak hotel, pihak transport, PO, dan beberapa guide. Kalau perlu kita kerjasama dengan HPI juga untuk mendapatkan guide-guide yang berkualitas. Lalu kita bisa bergabung dengan komunitas travel. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyediakan semua produk yang diinginkan oleh tamu. Tapi dengan adanya komunitas kita bisa sharing produk juga. Kita bisa saling share info produk. Misalnya ada teman membutuhkan pakai tour Labuan Bajo sedangkan kita punya, kita share ke mereka. Mereka jual dan sistemnya bisa bagi profit. Nah, seperti itu lebih cepat berjualannya dan mendapatkan keuntungan. Lalu ikuti seminar-seminar. Ini seminar ini penting untuk membahas atau mempelajari bagaimana sih cara meningkatkan produktivitas dari industri travel kita. Yang dibutuhkan untuk berbisnis travel ini tidak banyak, hanya butuh satu laptop. Mungkin hampir dari semua kalian sudah punya laptop. Kalaupun tidak punya, gadget pasti sudah punya. Kalau kalian yang nonton itu pasti sudah punya gadget, yakin saya. Lalu cuma saya sarankan di sini untuk perangkat laptop, kalau kalian sudah berkembang usaha kalian nantinya, itu dipisah. Jadi butuh 2 laptop idealnya. Jadi satu laptop untuk sistem reservasi, tiketing, hotel, transport dan sebagainya, dan satu perangkat laptop lagi untuk create produknya, termasuk desain, spanduk, brosur dan lain-lain. Jadi satu laptop itu terfokus untuk administrasi tour, administrasi usaha kalian, dan satu lagi untuk create produknya. Jadi tidak bertumpuk-tumpuk di sini, tidak tumpang tindih dia. Dan kita butuh satu jaringan internet. Kalau punya HP pasti punya internet kan. Contohnya kalau nggak punya yang besar dan kuat seperti CBN, Bisnet dan lain-lain, kita bisa cukup menggunakan provider yang kecil-kecil gitu. Dan itu juga lebih mudah karena bisa dilakukan di mana saja bisnis ini. Nah, yang paling kita butuhkan dalam bisnis travel ini adalah platform reservasi. Ini sangat dipermudah sekarang kalian untuk menjalankan usaha travel ini karena sekarang sudah banyak ada platform reservasi untuk tiketing dan hotel. Kalau dulu kita harus menjalin kerjasama dengan maskapai, dengan pihak hotel, tapi sekarang dengan adanya platform reservasi tiketing dan hotel ini, kita cukup beli platformnya saja gitu. Dan saya rekomendasikan untuk platform yang cocok untuk pemula adalah MMBC karena dia biaya registrasinya paling murah dan paling banyak produk yang dijual di sana. Jadi termasuk paket tour juga. Kalau kita belum bisa jual atau buat sendiri paket tour, bisa kita jual yang ada di MMBC juga gitu. Lalu untuk pemasarannya sekarang sudah cukup mudah dengan adanya sistem digital marketing. Jadi kita cukup gunakan sosmed. Hampir semua orang sudah punya sosmed.
Tapi cara berpromosi di sosmed yang benar, saya sarankan untuk Facebook gunakan Facebook Ads-nya. Instagram gunakan juga Instagram Ads-nya, promosi berbayarnya. Kenapa? Karena dengan adanya Facebook Ads itu atau sosmed promosi yang berbayar itu, produk yang kita pasarkan di sosmed tersebut akan di-share ke sosmed-sosmed yang punya keinginan yang sama dengan kita. Misalnya kita buat iklan paket tur Bali di Facebook, kita share di Facebook lalu kita promosikan lewat Facebook Ads. Jadi hanya membayar, kalau nggak salah sekarang mungkin 10.000, mungkin 15.000, iklan yang kita atau status tentang travel yang kita share di Facebook itu akan di-share ke pengguna-pengguna Facebook yang lain yang punya keinginan untuk traveling. Dan kita bisa segmentasi di situ orang-orang dari mana saja yang bisa melihat iklan kita. Gak mungkin kita jual paket tur Bali kita promosikan di pengguna-pengguna Facebook yang ada di Bali, itu tidak mungkin. Lebih baik kita sasarannya mana, yang di luar Bali berarti gitu. Jadi dalam sehari dengan membayar mungkin 10-15 ribu, iklan kita sudah dilihat oleh 900 orang hingga 1000-an kalau nggak salah. Itu lebih jelasnya nanti cek aja di Facebook. Nah, jadi segmentasi marketnya juga sudah mulai tertata di sana dengan adanya iklan itu. Sama juga di Instagram. Jadi semua yang melihat, yang punya keinginan untuk traveling akan melihat, terutama yang punya keinginan untuk ke Bali, akan melihat iklan kita. Nah, segmentasi juga bisa dari umur atau pekerjaan mereka. Itu lebih mudah. Promosi paling mudah adalah lewat jejaring sosial. Lalu ada WA. WA ini untuk repeater guest kebanyakan. Jadi bisa kita promosikan ke tamu-tamu kita yang lain. Siapa tahu mereka ingin balik lagi ke Bali, kita WA aja, saya ada paket ini sekarang, mungkin liburan berikutnya kita bisa gunakan jasa kita lagi, gitu bisa. Lewat email, YouTube juga bisa, dan banyak lagi. Lewat jejaring sosial adalah marketing paling ampuh untuk saat ini. Dan apabila kalian ingin tahu lebih jauh tentang bisnis travel ini, kalian bisa ikuti juga program pelatihan yang kami adakan. Biasanya nanti kita akan kabari kapan kita akan adakan pelatihan. Mungkin menunggu jumlah peserta terpenuhi dulu. Nanti silahkan daftar saja di kontak ini. Langsung saja ke WA, catat nama dan nomor HP-nya, nanti kita hubungi kembali kapan ada pelatihan. Jadi seperti itu. Dan pelatihan yang kita adakan ini bukan pelatihan hanya belajar saja, tapi setelah belajar langsung kalian bisa buka usaha travel kalian, meskipun dari usaha terkecil dulu, online dulu.